Selamat datang putra-putri bangsa generasi milenial dari Sabang sampai ke Merauke. Kami Universitas Advent Indonesia siap menyambut Anda di tempat ini. Kami tunggu saudara segera datang. Universitas Advent Indonesia telah berdiri dari tahun 1949 dan telah berhasil mendidik putra-putri bangsa dari Sabang sampai ke Merauke dan bahkan internasional. Sekarang lulusan Universitas Advent Indonesia sudah kurang lebih 14.000 wisudawan. Untuk apa lagi? Pilih UNAI untuk masa depanmu. Generasi muda, milenial, UNAI sedang menyambut Anda untuk menentukan hari esokmu. Semoga Tuhan memberkati. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Advent Indonesia memiliki dua program studi pendidikan matematika dan program studi pendidikan bahasa Inggris. Saya akan menerangkannya secara satu persatu. Program studi pendidikan matematika. Data umum untuk program studi pendidikan matematika, kurikulum sudah sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia, yang artinya kurikulum yang diterapkan sudah memenuhi standar yang digunakan juga oleh perguruan tinggi lain, khususnya program studi pendidikan matematika yang ada di Indonesia. Dengan adanya 12 SKS Bahasa Inggris telah dimanfaatkan oleh program studi ini untuk mempersiapkan mahasiswa mengajar menggunakan bahasa Inggris yang akan memperluas hard skill, soft skill, values, dan kesempatannya. Berikut ini adalah contoh dari bagaimana mahasiswa dilatih untuk English Medium Instruction. Kita sama-sama melihat. For today is about greatest common divisor and least common multiplication. Have you heard about this material before? Okay, if not, I will explain for you. Greatest common divisor is largest common factors of two or more numbers. Sekarang saya akan menjelaskan keunggulan yang nomor 2, yaitu teknologi based learning. Teknologi based learning ini akan memperluas hard skill, soft skill, values, dan kesempatan bagi mahasiswa. Ini adalah salah satu contoh media pembelajaran matematika yang dibuat oleh mahasiswa di Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNAI. Halo semuanya, selamat siang. Mahasiswa diajarkan membuat animasi untuk mengajarkan matematika, tapi tanpa melupakan konsep-konsep matematika yang harus diterangkan secara benar. Hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Kira-kira apa saja contoh bangun ruang? Materi bangun ruang adalah materi yang sulit dibayangkan oleh siswa pada umumnya. Dengan menggunakan media pembelajaran akan mempermudah siswa untuk mengerti tentang materi bangun ruang ini. Sisi datar. Sebagai contoh ada kubus, balok, prisma, dan juga limas. Sekarang saya akan menjelaskan tentang program studi pendidikan bahasa Inggris, menjelaskan kekuatan prodi pendidikan bahasa Inggris. Program studi pendidikan bahasa Inggris memiliki peluang bekerja yang terjamin dan luas. Program studi ini memiliki kerjasama dengan sekolah-sekolah Advent di seluruh Indonesia, sehingga para lulusan memiliki peluang besar untuk mendapat pekerjaan. Selain ini, ada banyak sekolah internasional yang membutuhkan lulusan yang mampu berbahasa Inggris untuk menjadi pendidik, sehingga peluangnya menjadi semakin luas. Terlebih lagi, kurikulum di prodi ini banyak memberikan keterampilan kepada lulusan, sehingga kesempatan bekerja bisa didapatkan kurang dari 3 bulan, secara rata-rata. Dari keterampilan yang dikembangkan dan ilmu yang diberikan, prospek kerja lulusan program studi pendidikan bahasa Inggris semakin luas, seperti contoh pengajar,
penterjemah, penulis buku ajar, administrasi sekolah, content writer, editor and content creator, konsultan pendidikan bahasa Inggris, pengelola lembaga bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Keunggulan yang ada salah satunya adalah penggabungan dua disiplin ilmu. Salah satunya adalah bahasa dan teknologi. Kurikulum pendidikan bahasa Inggris menyediakan mata kuliah pendukung yang dapat menjadi kekuatan dalam meniti karir. Mata kuliah education, teknologi, di mana mata kuliah ini menggabungkan dua disiplin seperti yang tertera, yaitu bahasa dan teknologi, yang akan menciptakan kreativitas dan inovasi, pengetahuan luas, peluang berkolaborasi yang terbuka, dan keterampilan praktis. Keunggulan yang kedua adalah penggabungan bahasa dan seni. Ini pun akan meningkatkan kreativitas dan inovasi, pengetahuan, aspek komunikasi, dan keterampilan praktis. Data umum dari program studi pendidikan bahasa Inggris didasarkan pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia dengan total SKS 152 SKS. Demikianlah keunggulan dari program studi pendidikan matematika dan pendidikan bahasa Inggris. Dan salah satu hal yang menjadi ciri khas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Advent Indonesia, baik program studi pendidikan bahasa Inggris dan program studi pendidikan matematika, menganut falsafah pendidikan Advent, yaitu mengintegrasikan nilai iman dalam proses belajar mengajar. Selamat datang di Universitas Advent Indonesia, secara khusus di Fakultas Filsafat. Fakultas Filsafat memberikan sebuah gambaran kepada semua para mahasiswa yang memiliki dedikasi untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang berkualitas, bukan saja di nasional, tetapi juga di internasional. Dengan menggunakan begitu banyak keahlian yang mereka akan lakukan. Melalui para pendidik, dosen-dosen yang berkualitas, yang memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Dan itu terbukti. Di mana dengan kegiatan-kegiatan yang mereka miliki, pengalaman-pengalaman di dalam kampus, dan pengalaman-pengalaman di luar kampus akan membuktikan bagaimana mereka dapat ditempa, dapat dididik, dan terlebih menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani bukan saja di Indonesia, tetapi juga secara internasional di mana mereka dapat digunakan. Dan dengan demikian, bekal-bekal itu dapat dilakukan dengan adanya kerjasama di dalam dan di luar negeri. Kerjasama dengan membentuk karakter, dengan membentuk mereka punya pengetahuan, dengan membentuk mereka punya kehadiran di kampus UNAI ini. Marilah datang ke kampus UNAI dan mengikuti di Fakultas Filsafat. Pada akhirnya akan memperoleh sebuah pengalaman yang luar biasa. Datang dan bergabung. Tuhan memberkati. Halo kepada adik-adik siswa SMA maupun SMK yang saat ini sedang di kelas 12. Saya sebagai dekan Fakultas Ekonomi akan menjelaskan kepada adik-adik sekalian mengapa adik-adik sekalian harus memilih Fakultas Ekonomi. Di Fakultas Ekonomi ini ada 3 jurusan. Yang pertama adalah program studi manajemen. Yang kedua adalah program studi akuntansi. Dan yang ketiga adalah program studi magister manajemen. Sekarang saya akan menerangkan satu-satu dari program studi yang ada di Fakultas Ekonomi. Selain dosen-dosen di Fakultas Ekonomi yang bergelar doktor,
mayoritas dosen-dosen di Fakultas Ekonomi memiliki kepangkatan ataupun jabatan fungsional lektor. Oke, sekarang saya akan menjelaskan program studi manajemen. Apa aja keunikan di program studi manajemen ini? Yang pertama, yang pasti di program studi manajemen ada ataupun adik-adik sekalian bisa tamat selama 6 semester ataupun 3 tahun. Dan di program studi manajemen ini apa aja keunggulannya? Ya, dia mempunyai laboratorium manajemen dan mempunyai mini library Fakultas Ekonomi juga. Dan mempunyai galeri investasi Bursa Efek Indonesia. Di galeri investasi Bursa Efek Indonesia ini, adik-adik sekalian akan diajarkan bagaimana berinvestasi melalui saham. Adik-adik akan belajar, akan mengetahui bahwa selain pekerjaan yang ada saat ini, melalui galeri investasi adik-adik sekalian mendapatkan pendapatan yang bisa didapat melalui program galeri investasi ini. Dan selain itu akan mendapatkan sertifikat sekolah pasar modal setelah adik-adik sekalian menyelesaikan galeri investasi Bursa Efek Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke program studi akuntansi. Di program akuntansi ini, apa aja keunggulannya? Yang pasti, di sini bisa tamat 3,5 tahun. Dan sama dengan di program studi manajemen, di program studi akuntansi ini mempunyai program yang namanya program Pure English Business Class. Jadi, di subjek tersebut, di mata kuliah tersebut, semua memakai bahasa Inggris. Dan kemudian, apa aja yang ada laboratorium yang ada di program studi akuntansi? Yang pertama, laboratorium akuntansi manual. Jadi, adik-adik sekalian belajar menjadi seorang akuntan. Yang kedua, laboratorium komputer akuntansi, yaitu Accurate. Dan juga mempunyai mini library Fakultas Ekonomi. Dan di program studi akuntansi, adik-adik sekalian juga akan belajar mengenai galeri investasi Bursa Efek Indonesia. Selain itu, apa aja sertifikat yang didapat oleh program studi akuntansi? Di program studi akuntansi, yang pertama, sertifikat Atlas. Di sertifikat Atlas ini, adik-adik sekalian akan mengetahui bagaimana mengaudit sebuah perusahaan dan mendapatkan sertifikat setelah lulus dari kelas ini. Dan yang kedua adalah sertifikat Accurate yang mengetahui sistem akuntansi. Dan yang ketiga, di program studi akuntansi diadakan EduTex. Setelah EduTex ini, adik-adik sekalian akan mendapatkan sertifikat Brevet A dan B. Dan sekarang kita akan masuk ke program studi Magister Manajemen. Ini adalah program studi S2. Jadi apa aja keunggulannya di sini? Yang pasti, di sini, di program studi Magister Manajemen, para mahasiswa bisa menyelesaikan kuliah selama 3 semester. Atau dengan kata lain, hanya 1,5 tahun. Dan jadwal perkuliahannya dibuat di luar jam kerja. Dan yang pasti, di program studi Magister Manajemen, kelas akan diadakan online learning system, sehingga para mahasiswa yang mengambil Magister Manajemen tidak perlu datang ke tempat, hanya belajar melalui media sehingga sampai tamat dan mendapatkan gelar Magister Manajemen. Terima kasih atas semuanya, Tuhan memberkati. Selamat datang di Fakultas MIPA Universitas Advent Indonesia. Di Fakultas MIPA, kita berbicara tentang Mega Biodiversitas Indonesia, di mana program studi biologi dan farmasi yang ada di Fakultas MIPA mendukung program pemerintah untuk menjaga, memelihara, dan mengolah kekayaan hayati Indonesia. Di program studi farmasi adalah program studi yang termuda di Universitas Advent Indonesia, berdiri tahun 2017 dan telah melakukan wisuda yang pertama kali pada tahun 2021. Ada berbagai mata kuliah yang bisa diikuti dan semuanya menarik. Contohnya analisis keamanan makanan dan kosmetika, farmakoepidemiologi, konseling pasien, pelayanan kefarmasian, kemoterapeutika, farmasi bahari, dan lain-lain.
Di program studi farmasi ada 5 konsentrasi keilmuan, yaitu biofarmasi, farmakologi, farmasetika, farmakokimia, dan farmasi klinis. Prospek karir dari sarjana farmasi dapat melanjutkan ke profesi apoteker, kemudian bekerja di bidang kesehatan, yaitu di rumah sakit, apotik, bahkan perusahaan besar farmasi, serta industri alat kesehatan. Juga industri farmasi untuk obat dan herbal tradisional terstandar. Selain itu masih bisa bekerja sebagai peneliti dan lain sebagainya di institusi pemerintah seperti BPOM. Program studi biologi memiliki 6 konsentrasi keilmuan, yaitu biosains dan industri, bioteknologi, komunikasi publik dan pengajaran, bioinformatika, kesehatan keselamatan kerja dan lingkungan, serta biomedika. Dosen-dosen di Fakultas MIPA memiliki kualifikasi yang sangat baik. Ada beberapa doktor dan juga profesor yang ada di Fakultas MIPA. Di dalam Fakultas MIPA, penelitian merupakan jiwa dari sains. Dituangkan dalam grup-grup penelitian. Di Fakultas MIPA terdapat beberapa grup penelitian, yaitu grup antioksidan dan fitokimia, grup biodiesel dan nanoteknologi, farmakologi dan uji hewan, grup metabolik dan diabetes, parasitologi dan epidemiologi, grup produk dairy atau produk susu, dan grup komputasi biologi. Untuk mendukung terlaksananya penelitian yang baik, maka fasilitas-fasilitas yang tersedia di laboratorium sudah sangat menunjang. Di Fakultas MIPA memiliki beberapa lab, yaitu lab kimia dan fitokimia, kimia analitik, farmakologi hewan, mikrobiologi dan genetika, kemudian anatomi dan fisiologi, botani dan farmakognosi, kemudian juga memiliki lab teknologi sediaan dan komputasi atau bioinformatik. Selain itu, Fakultas MIPA juga memiliki rumah kaca dan kebun percobaan. Lab kami dilengkapi dengan alat-alat yang canggih seperti HPLC 1220 dari Agilent, kemudian spektrofotometri Gold 3660 UV-Vis, yaitu double beam, kemudian memiliki alat-alat seperti dissolution tester, disintegration tester, vacuum rotary evaporator, sonicator, analytical balance, benchtop pH meter, motorized punch table machine, dan lain-lain. Kegiatan akademik di Fakultas MIPA sangat menarik. Dosen dan mahasiswa secara aktif berpartisipasi sebagai pembicara pada seminar nasional dan internasional dan kegiatan-kegiatan akademik lainnya. Secara terjadwal melakukan Science Talk, yaitu seminar ilmiah internasional bekerja sama dengan 3 universitas lain dari Indonesia, dari Thailand, dan dari Filipina. Sementara kegiatan himpunan mahasiswa juga sangat beragam. Salah satu yang menarik adalah unit kewirausahaan, di mana mereka belajar untuk merangkai bunga, membuat makanan, dan lain sebagainya, dan mereka menjual untuk mendapatkan modal untuk kegiatan. Ada juga uji seni tari, paduan suara, dan juga unit-unit akademik melakukan kegiatan, seminar, bahkan kerjasama dengan universitas luar untuk melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Ada banyak mata kuliah yang bisa diikuti di biologi, contohnya bioprospeksi, bioperilaku, dan lain sebagainya. Karir alumni biologi UNAI sangat menarik karena banyak terlibat di departemen lingkungan, lab rumah sakit, menjadi guru atau dosen wirausaha, dan lain sebagainya. Prospek kerja dari alumni biologi sangat menarik. Itulah sekilas dari Fakultas MIPA yang memiliki 2 program studi biologi dan farmasi. Silakan bergabung dengan kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Terima kasih. Selamat datang di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Advent Indonesia. Kami di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Advent Indonesia
dilatih untuk menjadi seorang perawat yang profesional. Untuk mendukung hal tersebut, Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Advent Indonesia menyediakan fasilitas berupa laboratorium, di mana kami dapat mengasah skill kami sebelum kami terjun ke lapangan praktek yang sudah disediakan oleh fakultas. Selamat datang di Laboratorium Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Advent Indonesia. Baiklah, ini adalah Laboratorium Keperawatan Dasar. Di sini kami banyak sekali belajar mengenai prasat-prasat di keperawatan dasar. Jadi ini adalah lab keperawatan anak, di mana kita belajar mengenai prasat-prasat yang ada di keperawatan anak. Ini adalah ruang demonstrasi kami, di mana sebelum kami melakukan praktek, kami akan didahulukan dengan demonstrasi yang akan dibawakan oleh dosen-dosen kami. Ini adalah lab keperawatan, keluarga, komunitas, dan gerontik. Sebelum kami turun di keluarga, komunitas, dan gerontik, kami melakukan terlebih dahulu praktek di tempat ini. Ini adalah lab keperawatan maternitas. Di sini kita akan belajar mengenai prasat-prasat yang ada di keperawatan maternitas. Jadi ini adalah lab keperawatan medikal bedah dan keperawatan kritis. Di sini kita akan belajar mengenai prasat-prasat dalam keperawatan medikal bedah dan keperawatan kritis. Kami memiliki keunggulan di mana kami dapat berpraktik di rumah sakit kami sendiri, yaitu RSA Bandung, RSA Bandar Lampung, dan juga Klinik Pratama Universitas Advent Indonesia. Dan selain itu, kami juga dapat praktek di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, di Puskesmas Parompong, Puskesmas Lembang, dan juga Panti Werda. Nah, kenapa masih bingung untuk memilih Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Advent Indonesia? Jangan takut ya, karena kami menyediakan jalur untuk para perawat yang ingin berkarir di luar negeri. Salah satunya adalah Indomobil untuk ke Jepang, Yomema untuk ke Belanda, dan juga International Healthcare Training Program Indonesia untuk ke Kuwait dan juga Jerman. Nah, bagi kalian yang masih ragu, tenang aja, karena ketiga prodi Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Advent Indonesia mempunyai akreditasi B, yaitu baik sekali. Jadi, jangan ragu ya untuk mendaftarkan diri Anda di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Advent Indonesia. Mari bergabung bersama kami di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Advent Indonesia. Dadah! Halo calon mahasiswa di Fakultas Teknologi Informasi UNAI.
Pada saat ini saya ingin memperkenalkan diri saya Andrew Pakpahan, Dekan di Fakultas Teknologi Informasi UNAI. Pada saat ini saya ingin mengajak masing-masing dari Anda semua untuk bergabung, berkuliah bersama-sama di Fakultas Teknologi Informasi UNAI. Kenapa harus berkuliah di Fakultas Teknologi Informasi? Familiar dengan logo-logo dari perusahaan-perusahaan di bawah ini? Apa yang menjadi kesamaan dari perusahaan-perusahaan di bawah ini? Ya, semua perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi. Bahkan tanpa adanya teknologi informasi, perusahaan-perusahaan ini tidak akan ada. Oleh karena itu, sekarang ini semua perusahaan-perusahaan membutuhkan banyak sekali tenaga ahli di bidang teknologi informasi. Machine learning, big data, artificial intelligence merupakan top IT skills demand di tahun 2022 dan juga di tahun-tahun yang akan datang. Bahkan dari 10 pekerjaan yang pertumbuhannya paling tinggi di dunia ini, 4 diantaranya merupakan bagian pekerjaan dari orang-orang IT. Kita bisa lihat gaji profesi di bidang IT, mulai dari data analis, programmer Java, software quality assurance, software developer, mulai dari 11 juta sampai dengan 40 juta di berbagai tingkat, di berbagai posisi, dan juga tergantung di berbagai perusahaan. Dan kemudian kita bisa lihat apa saja program studi di Fakultas Teknologi Informasi UNAI. Di Fakultas Teknologi Informasi UNAI ada 2 program studi. Yang pertama adalah program studi Teknik Informatika. Dan kemudian yang kedua adalah Sistem Informasi. Dan dua-duanya sudah terakreditasi B dari BAN PT. Untuk di Teknik Informatika, program studi Teknik Informatika berfokuskan pada mengembangkan sebuah perangkat lunak software yang harus handal, efisien, dan efektif untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan juga aktivitas dari para penggunanya. Oleh karena itu, di Fakultas Teknologi Informasi UNAI, di program studi Teknik Informatika, para mahasiswa akan belajar mata kuliah jaringan komputer, sistem basis data, keamanan teknologi informasi, pemrograman desktop, web, mobile, multimedia, dan animasi, dan juga sebagainya. Dan di program studi sistem informasi, para mahasiswa nanti akan memfokuskan untuk belajar bagaimana menyediakan solusi sistem informasi yang dapat memenuhi kebutuhan dari bisnisnya, dan bagaimana ini dapat menguntungkan perusahaannya. Oleh karena itu, di program studi sistem informasi, para mahasiswa akan belajar berbagai mata kuliah bisnis, akuntansi, dan juga digabungkan dengan mata kuliah dari teknologi informasi. Dan sekarang saya ingin menyampaikan mengapa masing-masing dari kalian harus bergabung berkuliah di Fakultas Teknologi Informasi UNAI. Yang pertama, dosen-dosennya ini sangat berkualitas. Dosen-dosen sudah tersertifikasi profesi di bidang teknologi informasi dan juga tamatan perguruan tinggi yang bereputasi baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Kurikulum sudah sesuai dengan kebutuhan dari industri. Ada program sertifikasi internasional, memiliki kesempatan untuk bekerja bagi para mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa, mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari lab komputer, lab jaringan, multimedia, lab pengembangan sistem informasi, dan koneksi internet sampai dengan 1 gigabit per second. Dan juga para mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk magang di industri teknologi informasi. Dan kita bisa lihat di sini, ini adalah sertifikasi internasional yang ditawarkan di Fakultas Teknologi Informasi UNAI, dari Microsoft Technology Associate, Adobe Certified Associate, Oracle Academy, Cisco Networking Academy, AWS Academy, Alibaba Cloud, dan kemudian Microtik Academy. Ada begitu banyak sertifikasi internasional yang mendukung nanti masing-masing kalian pada saat nanti kalian akan bekerja nantinya. Dan masing-masing mahasiswa yang akan ditamatkan dari Fakultas Teknologi Informasi UNAI harus memiliki minimum 1 sertifikasi internasional. Dan kita lihat di sini bisa ada logo-logo perusahaan-perusahaan. Ini merupakan tempat dari alumnus-alumnus dari Fakultas Teknologi Informasi UNAI bekerja. Ada begitu banyak perusahaan-perusahaan di mana alumnus Fakultas Teknologi Informasi UNAI telah bekerja dengan baik, berkarya, dan juga mengkontribusikan pengetahuannya kepada masyarakat. Oleh karena itu, pada saat ini saya ingin mengajak masing-masing dari kalian semua untuk bergabung bersama dengan Fakultas Teknologi Informasi UNAI. Di sini kita akan mencoba banyak hal-hal baru, menciptakan begitu banyak hal-hal baru, dan kemudian kita juga bisa membuat sesuatu perubahan di masyarakat kita dan kita dapat berkontribusi dengan menyumbangkan pengetahuan kita di bidang IT kepada masyarakat. Jadi, tunggu apa lagi? Bergabunglah dengan Fakultas Teknologi Informasi UNAI. Kemampuan soft skill merupakan komponen penting dalam meraih sukses. Bersama Universitas Advent Indonesia, mahasiswa-mahasiswi dapat memperkembang kemampuan soft skill mereka melalui kegiatan di berbagai UKM-UKM yang tersedia di kampus UNAI. Berbagai UKM yang tersedia antara lain UKM Seni, ada choir dan angklung. Salah satu UKM
UKM Choir telah mendapatkan penghargaan juara 1 Provinsi Jawa Barat secara berturut-turut dan menjadi perwakilan dalam acara Sumpah Pemuda yang diadakan di Sabuga. UKM kedua yaitu UKM Penalaran yang telah mengharumkan nama UNAI melalui prestasi yang mereka torehkan dalam 3 tahun terakhir, antara lain finalis tingkat nasional lomba desain, juara 2 tingkat nasional speech contest, juara 1 dan 4 tingkat provinsi public speaking, juara 1 Olimpiade Matematika tingkat provinsi dan menjadi perwakilan Provinsi Jawa Barat, finalis Olimpiade University Debat Championship dan juara 2 Cerdas Cermat tingkat provinsi. UKM ketiga yaitu UKM olahraga yang ditunjang dengan berbagai sarana dan prasarana olahraga, antara lain lapangan sepak bola, lapangan futsal, lapangan basket, lapangan badminton, lapangan voli, lapangan tenis, jogging track di lapangan dan juga di dalam kampus UNAI. UKM keempat yaitu UKM Kepemimpinan dan Pelayanan Masyarakat, antara lain kelompok pecinta alam, kelompok satuan siaga bencana, Ministry Tangan Penolong, Master Guide, Pathfinder, Prayer Circle, dan masih banyak lagi UKM-UKM yang tersedia di kampus UNAI. Semua itu adalah wadah yang dipersiapkan untuk membentuk mahasiswa memiliki soft skill yang akan menunjang karir di masa yang akan datang. Mari bergabung bersama UNAI. Shalom, salam damai sejahtera untuk semua calon mahasiswa yang akan datang ke kampus Universitas Advent Indonesia. Perkenalkan, saya Victor Joy Sinaga sebagai Kepala Asrama Putra UNAI. Asrama Putra salah satu sarana yang paling penting di kampus UNAI. Mengapa? Karena mahasiswa akan tinggal di asrama selama mereka berada di kampus untuk berkuliah. Pilihan untuk tinggal di asrama adalah pilihan yang terbaik karena mahasiswa yang akan tinggal di asrama akan dipersiapkan menjadi orang yang berdisiplin tinggi, berkarakter baik, karena setiap hari mereka akan mengatur waktunya dengan sangat baik. Untuk berkuliah, untuk belajar, untuk beraktivitas yang lain akan diatur dengan baik selama tinggal di asrama. Kampus UNAI menyiapkan fasilitas asrama untuk mempersiapkan para mahasiswa-mahasiswa yang datang ke kampus agar mereka kelak boleh berhasil. Tinggallah di asrama putra, karena asrama ini akan menjadi seperti rumah sendiri, tempat yang nyaman untuk belajar, tempat yang nyaman untuk berinteraksi, bertemu dengan teman-teman, para mahasiswa yang datang dari berbagai tempat, tinggal bersama-sama di dalam satu gedung asrama. Kami mengucapkan selamat datang di kampus UNAI, selamat datang di asrama putra. Bersama dengan Tuhan, kita akan berhasil di kampus UNAI. Shalom, salam sehat, sampai bertemu di kampus Universitas Advent Indonesia. Saya sebagai Ibu Asrama Putri UNAI, saya bernama Ibu Dame Joy Sringoringo, memberitahukan bahwa ada 5 macam asrama di UNAI. Asrama Essential terdiri dari 3 lantai dan para mahasiswinya makan ke dining. Kemudian asrama Esther Hall terdiri dari 3 lantai juga dan para mahasiswi makan ke dining juga. Asrama Putri Ruth Hall terbagi 2 tipe. Yang pertama adalah asrama khusus di mana para mahasiswi memasak sendiri. Yang kedua adalah asrama sederhana di mana para mahasiswi makan ke dining. Kemudian ada asrama Ruth Extension Hall, mempunyai 2 tipe juga. Yang pertama adalah asrama VIP, itu terletak pada lantai ketiga. Dan yang kedua adalah asrama standar, itu terletak di lantai pertama dan kedua. Di asrama VIP
dan asrama standar, para mahasiswi makan ke dining. Lalu ada juga asrama perawat yang disebut asrama Naomi Hall, terletak di lantai kedua dan ketiga, dan para mahasiswi juga makan ke dining. Asrama Putri Unai mempunyai alam yang indah dan menyejukkan, sehingga membuat suasana belajar semakin nyaman. Mari datang ke asrama Putri Unai. Salam sehat, Tuhan selalu memberkati. Perkenalkan, nama saya Erik Pasongli. Saya ingin memperkenalkan akan Kafetaria Universitas Advent Indonesia. Kafetaria Universitas Advent Indonesia adalah tempat di mana para mahasiswa yang tinggal di asrama makan setiap pagi, siang, dan sore. Jadi disinilah tempatnya mereka memakan akan makanan yang sehat setiap harinya agar supaya mendapat asupan gizi yang seimbang. Saya memperkenalkan jam makan kami di tempat ini dari pukul 6 pagi sampai pukul 7 di pagi hari, dan siang jam 12 sampai dengan jam 1 siang. Sore jam 17 hingga 18:00. Mari menikmati makanan sehat di kafetaria setiap hari. Kepada para calon mahasiswa, kami mengajak, marilah menjadikan Unai tempat untuk berkuliah. Karena di sini adalah tempat di mana Anda mendapatkan ilmu yang baik. Tempat di mana Anda akan mencapai kesuksesan dengan makan teratur setiap hari, pagi, siang, dan sore. Kiranya ini dapat menjadi gizi seimbang bagi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat. Aduh capek, istirahat dulu gak sih kak? Ini capek banget. Ngomong-ngomong itu kakak kelas kita waktu SMA kan? Oh iya bener. Kita istirahat bareng mereka aja yuk. Boleh, yuk. Hai kak, udah lama gak ketemu ya? Iya nih, boleh bagi minum gak kak? Boleh. Berarti kalian sekarang udah tamat SMA ya? Iya kak. Udah tahu belum mau kuliah di mana? Belum tahu nih kak. Di kampus kita aja, Universitas Advent Indonesia. Wah, emang ada fakultas apa aja, Kak? Ada banyak kok, ada Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada Fakultas MIPA, Fakultas Filsafat, Fakultas Ilmu Keperawatan, dan juga Fakultas Teknologi Informasi. Wah, banyak ya. Cara daftarnya gimana, Kak? Gampang banget, kalian bisa langsung akses lewat HP maupun akun kalian. Langsung aja buka pmg.unai.edu. Kalian bisa langsung lihat langkah-langkahnya di sana ya. Wah, gampang banget ya kak ternyata. Iya, nanti langsung kita coba yuk di rumah. Ayo? Iya, ayo daftar. Kami bidang kemahasiswaan menawarkan banyak aktivitas kepada calon-calon orang sukses generasi milenial. Baik itu dalam klub-klub, paduan-paduan suara, dan kegiatan-kegiatan olahraga. Oleh sebab itu, saya menantang adik-adik generasi milenial. Jangan ragu-ragu, datanglah ke kampus Universitas Advent Indonesia. Anda calon orang sukses.